Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang mengejar tanggung jawab pemilik saham dalam perseroan terbatas yang beritikat buruk dalam teori dan praktik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Pengertian perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang memiliki badan hukumnya sendiri. Jadi, perseroan terbatas mengatur keuangannya sendiri dan perseroan terbatas memiliki kewajiban terhadap PT-nya itu sendiri. Jadi ketika terjadi kerugian, mereka pihak-pihak PT itu tidak boleh menggunakan uang pribadi milik anggotanya. Yang harus digunakan adalah kekayaan yang dimiliki oleh PT tersebut. Berbeda dengan firma atau perseroan yang tidak berbadan hukum lainnya yang dapat menggunakan harta pribadi milik anggotanya untuk mengganti kerugian. Namun sering terjadi kecurangan-kecurangan antara milik PT yang memiliki iktikat buruk menyalahgunakan kewenangannya tersebut. Para pemilik saham yang menyalahgunakan kewenangannya tersebut dikarenakan ia memiliki kewenangan atas aset-aset milik orang lain atau bisa disebut orang ketiga yang menginvestasikan harta kekayaannya di situ. Jadi ia memiliki kekuasaan penuh untuk mengelola harta milik orang lain tersebut. Jadi dia memiliki potensi untuk menyalahgunakannya. Selanjutnya, bagaimana tanggung jawab pemilik saham yang beritikat buruk dalam teori dan bagaimana tanggung jawab pemilik saham yang beritikat buruk dalam teori. Tanggung jawab pemilik saham dalam PT yang beritikat buruk dalam teori. Peraturan mengenai perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Di dalam UU PT peraturan mengenai tanggung jawab pemegang saham dalam perseroan terbatas. Dalam pasal 3 ayat 1 UU PT pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan dalam pasal ini mempertegas ciri dan perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi. Namun masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hanya menyangkut kekayaan pribadinya. Berdasarkan pasal 3 ayat 2 UU PT yang menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal 3 ayat 1 tidak berlaku apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum ada atau tidak dipenuhi dan lain-lain. Selain itu, ketentuan yang diatur pada dalam pasal 7 ayat 6 UU PT yang bunyi dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseorangan dan atas penerapan dalam hukum perseorangan. Hukum tidak memperlakukan prinsip pemisahan antar tanggung jawab. Jadi hukum tidak memperlakukan prinsip pemisahan antara tanggung jawab dan harta kekayaan badan hukum dengan pemegang sahamnya, walaupun secara de jure seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu perseroan untuk dapat menjadi suatu badan hukum telah sempurna dilakukan. Garis pemisah antara badan hukum dengan pemegang sahamnya dapat dihilangkan sehingga kemungkinan pemegang saham dalam hal tertentu ikut bertanggung jawab sampai pada harta pribadi atas tindakan yang dilakukan oleh hal dan atas nama perseorangan. Jadi tidak ada pemisahan antara tanggung jawab dan harta kekayaan badan hukum pemegang sahamnya. Jadi dalam hal ini dikenal Persing the corporate veil, berarti mencadari perseroan, dan jika dalam ilmu hukum perusahaan disebut sebagai doktrin yang dimaknai sebagai memberikan tanggung jawab kepada pelaku usaha atau badan hukum. Namun hanya bisa dilakukan jika ada tindakan atau perbuatan yang salah saja. Maksudnya Persing the corporate veil hanya bisa dilakukan tergantung pada kewenangan yang diberikan dan kewajiban yang dipikul oleh pihak atau pribadi yang hendak dimintakan tanggung jawab. Menurut Munir F. Fuandi, suatu Persing the corporate veil secara hukum dijalankan dengan memenuhi ketentuan, yaitu yang pertama terjadinya penipuan, yang kedua terdapat suatu ketidakadilan, ketiga terjadi suatu penindasan, keempat tidak memenuhi unsur hukum, kelima adanya dominasi pemegang saham yang berlebihan, keenam perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritasnya. Jadi rumusan Persing the corporate veil menunjukkan bahwa perseroan terbatas tidak dapat dipisahkan
dari kehendak pihak pemegang saham pada perseroan tersebut. Dalam konteks yang demikian, konsep Pricing the Corporate Veil menyatakan bahwa jika keadaan terpisah perseroan dengan pemegang sahamnya tidak ada, maka sudah selayaknya jika sifat pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham juga dihapuskan. Jadi dalam hal ini pemegang saham turut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan terbatas. Penerapan Pricing the Corporate Veil tidak hanya dilakukan oleh pemegang saham perseroan, tetapi juga kepada pihak yang dimungkinkan melakukan kesalahan pada saat menjalani kedudukannya yang memicu terjadinya kerugian bagi perseroan, hingga perseroan tidak dapat lagi memenuhi seluruh kewajibannya. Artinya pengurus perseroan atau direksi atau dewan komisaris juga dapat dimintakan pertanggungjawaban terjadinya atas kerugian perseroan. Dalam KUHD, ketentuan tentang perseroan terbatas diatur dalam pasal 36 sampai dengan pasal 55. Seharusnya terdapat 2 pasal lagi yang mengatur tentang perseroan terbatas, yaitu pasal 57 dan pasal 58. Namun, berdasarkan Statsbalk tahun 1938 nomor 276, 2 pasal tersebut tidak berlaku lagi. Dan dari 19 pasal terkait dengan ketentuan PT tersebut, tidak ada satupun pasal yang menyinggung tentang keberadaan prinsip Pricing Corporate Veil dalam konteks pertanggungjawaban pemegang saham. Ketentuan tentang pertanggungjawaban pemegang saham ada dalam pasal 40 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi, para persero atau pemegang saham tersebut tidak bertanggung jawab untuk lebih dari jumlah penuh andil tersebut. Namun, ke-9 pasal tadi sudah tidak berlaku lagi sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1996. Prinsip dasar limited liability atau dikenal juga dengan prinsip pembatasan pertanggungjawaban ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995 yang menyebut bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Dalam pasal ini berarti pertanggungjawaban pemegang saham hanya sebatas kepada saham yang dimilikinya, tidak lebih dari itu, sehingga bila terjadi kerugian terhadap PT, pertanggungjawaban tidak boleh diserahkan kepada pemegang saham lebih dari saham yang telah diambilnya. Namun, prinsip ini tidak berlaku secara mutlak. Artinya, prinsip ini ada ketentuan lain, yaitu PT boleh untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemegang saham, tetapi dengan syarat pemegang saham harus terbukti terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap perikatan yang dibebankan kepada pihak ketiga, ataupun pemegang saham memanfaatkan kekayaan PT untuk kepentingannya sendiri. Dalam undang-undang PT tersebut juga mencakup tentang corporate veil dengan membebankan tanggung jawab tersebut kepada pihak-pihak sebagai berikut. Pertama, beban pertanggungjawaban dipindahkan ke pemegang saham. Dan yang kedua, beban pertanggungjawaban dipindahkan ke direksi dan juga Dewan Komisaris. Saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab pemilik saham dalam PT yang beritikat buruk dalam praktiknya. Terlepas dari semua teori yang ada dalam bagaimana tanggung jawab pemegang saham dalam PT, dalam praktiknya, pemegang saham memiliki kekuasaan sebesar saham yang dimiliki, dan kekuasaan mereka kadang disalahgunakan untuk keuntungan mereka pribadi.
Dalam hal tanggung jawab, pemegang saham hanya bertanggung jawab atas saham yang dimiliki. Namun, mereka kadang menyalahgunakan RUPS yang notabene digunakan untuk memastikan komisaris dan direksi betul-betul menaati UU PT dan anggaran dasar perseroan dalam menjalankan tugasnya. Guna menjaga kepentingan dan keberlangsungan perseroan, malah mereka gunakan untuk keuntungan mereka pribadi. Jadi kesimpulannya adalah peraturan mengenai perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Di dalam UU PT ini mengatur mengenai tanggung jawab pemegang saham dalam perseroan terbatas. Menurut pasal 3 ayat 1 UU PT ini menyebutkan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi tentang perikatan yang dilakukan atas nama perseroan, dan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Namun, seringkali pemegang saham menyalahgunakan RUPS untuk kepentingan pribadinya dan juga untuk mengingkari tanggung jawabnya, yaitu untuk memastikan perseroan berjalan sebagaimana mestinya. Oke, baik teman-teman, sekian paparan dari kelompok kami mengenai mengejar tanggung jawab pemilik saham terhadap perseroan terbatas perihal itikat baik dalam teori dan praktek. Adapun pertanyaan yang Anda ingin ajukan ataupun penjelasan yang kurang jelas, silakan teman-teman sertakan dalam kolom komentar di bawah ini.